Assalamualaikum, welcome back to my kitchen. The kitchen is the center of daily life. Hai, halo pan masak semuanya. Ketemu lagi dengan saya, channel Mamam Sedap, pastilah hap. Nah, di video kali ini seperti biasa kalian udah lihat saya sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk menu istimewa dan spesial hari ini. Apalagi kalau bukan, ya benar banget, saya akan membagikan resep cara membuat bakso yang super kenyal dan garing ala Mamam Sedap pastinya. So that's why sebelum saya memperkenalkan bahan-bahannya kepada kamu semua, jadi jangan kemana-mana ya, pantengin terus. Kawan masak, namanya mau membuat bakso otomatis saya perlu yang namanya protein ya. Hari ini saya mau bikin bakso dengan 2 protein. Jadi saya pakai 325 gram ayam, saya pakai dada ayam ya. Ini dada ayamnya setengah beku, makanya bisa seperti ini bentuknya. Terus juga saya pakai daging sapi, kurang lebih ada 350 sampai 400 gram gitu ya. Nah, lalu saya punya di sini ada bawang merah goreng ya, bawang merah gorengnya udah saya ulek. Terus juga di sini ada bawang putih goreng. Nah, ini bawang putih gorengnya juga sudah saya ulek. Bawang merah gorengnya saya pakai kurang lebih ada 15 siung ya. Terus juga bawang putihnya saya pakai kurang lebih ada 7 sampai 8 siung karena bawang putih saya besar. Jadi kalian bisa sesuaikan bawang merah bawang putih gorengnya itu dikondisikan dengan banyaknya bahan yang mau kalian buat untuk jadi bakso. Nah, di sini ada putih telur, saya pakai 1 butir. Terus di sini ada STTP ya. STTP itu adalah tepung atau bahan tambahan untuk membuat bakso kita jadi lebih kenyal dan lebih garing pastinya. Aduh, jelibet. By the way, saya beli ini di toko makanan ada, di toko kue ada, tapi ini saya belinya secara online. Nah, jadi kalian bisa cek aja STTP di toko-toko kesayangan kamu di marketplace. Oke, terus di sini saya ada yang namanya tepung tapioka ya. Di sini saya pakainya kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan tepung tapioka. Nah, ini adalah 500 gram atau setengah kilo tepung pati ya. Saya pakai ini tepung pati teman-teman, atau tepung sagu. So, untuk seasoning belum berubah. Saya ada garam, saya ada kaldu jamur, saya ada merica putih. Terus juga di sini nanti saya pakai sedikit bubuk bawang putih. Nah, untuk penyeimbang rasa saya nanti akan menggunakan sejumput gula pasir. Tentunya namanya buat bakso nggak afdol kalau nggak pakai es batu ya. Nah, di sini es batunya saya ada kurang lebih 5 cube. Terus saya juga mempersiapkan air sebanyak 300 ml. Nah, so tanpa berlama-lama, let's cooking now. Nah, kawan masak ya, di sini saya mau pakai 2 sendok teh garam ke dalam airnya. Saya kasih 2 sendok teh garam. Nah, ini saya akan larutkan garamnya di dalam air seperti ini aja ya. Nah, ini harus sampai benar-benar larut garamnya teman-teman ya. Oke, ini udah larut. Lalu saya akan memasukkan yang namanya es batu. Saya pakai di sini ada 3 cube es batu untuk air larutan garam. Kita sisihin sebentar. Nah, di sini saya menggunakan chopper ya. Saya pakai chopper teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya chopper, nggak masalah. Teman-teman bisa beli dagingnya
di pasar tradisional dan minta digilingkan di pasar tradisional. Atau kalau kamu nggak mau ribet, kamu beli dagingnya atau ayamnya dalam kondisi yang udah digiling, itu banyak dijual di supermarket. Oke, sekarang ayamnya saya masukin dulu ke dalam saya punya chopper. By the way, pastikan kamu udah cuci tangan ya, supaya lebih steril makanan kita dan pastinya lebih lezat. Nah, ini ayamnya saya masukin seperti ini. Saya akan chopper ayam dan dagingnya secara terpisah karena kebetulan saya punya chopper yang sangat mini sekali ukurannya. Jadi saya akan pisahkan dulu. Nah, ini saya taruh di sini bawang putih goreng dan bawang merah gorengnya, teman-teman. Seperti ini. Jadi saya masukinnya, gilingnya sikit-sikit aja karena memang chopper saya sangat kecil banget ya. Nah, oke kawan masak, ini akan saya chopper semuanya, so nanti saya balik lagi, jangan kemana-mana. Nah kawan masak, ini daging terakhir yang akan saya chopper. Di sini saya akan memasukkan putih telurnya, ya. Nah, setelah putih telurnya masuk, sekarang saya akan memasukkan sisa bawang merah dan bawang putih yang sudah saya goreng dan saya ulek halus seperti ini ke dalam chopper. Nah, ini akan kita chopper lagi. Kalau teman-teman punya choppernya yang besar, yang size untuk 1 kilo pas, jadi bisa sekali show. Karena saya punya choppernya yang kecil, jadi saya 3 kali show. Oke, saya akan chopper dulu ya. Nah kawan masak, berhubung saya sudah selesai menchopper ya, jadi saya bagi 3 aja, jadi 3 kali menchoppernya. Nah sekarang saya mau pindahin daging yang udah saya chopper ke dalam wadah supaya kita gampang untuk mengaduknya secara rata. Nah, kawan masak di sini bisa lihat yang warnanya kecoklatan ini adalah daging ayam, yang warnanya pink seperti ini adalah daging sapi. Nah, ini akan saya mix jadi satu seperti ini, ya. Nah, lalu di sini saya akan mulai memasukkan airnya, ya. Ini adalah air garam tadi yang udah kita kasih es batu dan dalam kondisi dingin seperti ini. Saya akan aduk rata sampai dia benar-benar jadi adonan yang sangat kalis. Nah, seperti ini, wajib diaduk. Ini akan saya aduk sampai kalis ya teman-teman, sampai dia halus dan bertekstur mulus. Untuk mendapatkan bakso dengan tekstur yang lembut, halus, dan mulus, kita harus mengaduk secepat ini dengan konsisten seperti ini ya teman-teman masak semua. Kita akan tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Terus di sini 1 sendok teh lada bubuk, saya pakai lada putih. Terus di sini saya pakai 1/4 sendok teh bubuk bawang putih dan sejumput gula pasir. Jadi gula pasirnya benar-benar sedikit banget ya, hanya untuk penyeimbang rasa. Kalau garam kita nggak kasih lagi karena garam kan tadi udah kita kasih pada saat di air dinginnya itu ya. Nah, ini akan saya aduk rata. Nah kawan masak, nih kamu sudah lihat teksturnya udah halus banget ya, tuh sudah nggak bergerindil juga. Sekarang saatnya saya mau masukin STPP nya. STPP nya saya pakai kurang lebih ada
15 gram karena di sini saya hasil adonan proteinnya itu sebanyak 1 kilo lebih gitu ya. Tapi kalau teman-teman dagingnya sedikit ya, atau bahannya cuma mau membuat sedikit di bawah dari 500 gram, di bawah dari 1 kilo, pakai STTP-nya hanya boleh 5% paling banyak dari adonannya gitu. Nah, ini saya aduk lagi rata seperti ini. Baru di sini saya akan masukkan yang namanya tepung pati. Ya, saya masukkannya sedikit-sedikit dulu. Sambil terus saya aduk seperti ini. Nah, ini saya akan aduk sampai rata. Nah, sekarang saya akan menguleni adonan bakso kita dengan menggunakan tangan. Nah, di sini suhunya udah bagus banget ya teman-teman. Jadi adonan bakso itu wajib banget bersuhu dingin supaya dia nggak gagal dan bener-bener jadi lembut dan teksturnya itu juicy serta kenyal. Nah, di sini kalau ada yang nanya kenapa warna bakso saya berwarna gelap dan cenderung berwarna coklat, ya benar banget karena saya pakai tepungnya hanya 500 gram. Sementara total protein yang saya gunakan ada 725 gram, 325 gram ayam dan 350 hingga 400 gram daging sapi. Nah, kawan masak, di sini kamu udah lihat ya, saya udah selesai menguleni adonan bakso kita dan adonan bakso kita udah jadi, udah moist, udah kalis banget. Nah, di sini kamu bisa lihat nih teksturnya halus banget ya, mulus, licin, menandakan bakso kita adonannya udah ready untuk kita buat pentol-pentol manja, guys. Oh ya, for your information ini penting banget. Kenapa saya mencampurkan daging ayam dan daging sapinya untuk adonan bakso kita? Bener, supaya enggak terlalu bau sapi guys, supaya enggak terlalu bau amis daging sapi ya, aroma-aroma daging sapi itu supaya enggak ada. That's why saya campur daging ayam dan daging sapinya. Tapi begitupun sesuai selera kamu aja ya. Kalau kamu sukanya sapi ya sapi aja, kalau sukanya ayam ya ayam aja, enggak ada masalah. Oke. Sebelum kita mulai ngepentol-pentolin, saya mau bersihin tangan saya dulu. I'll be right back. Nah, kawan masak, di sini saya lagi memanaskan air ya. Jadi kita akan panaskan airnya, tapi nggak sampai mendidih teman-teman. Setelah itu baru kita buat pentol baksonya ya. Kita tunggu dulu airnya. Kawan masak, nah ini airnya yang untuk ngerebus si pentol baksonya, dia udah panas ya. Saya hanya mau sampai panas, nggak mau sampai dia mendidih. Jadi saat ini saya bakal matiin apinya. Nah, kalian siapkan air, ini air biasa, air putih biasa, fungsinya untuk menghaluskan bakso kita ya. Jadi seperti ini, saya akan tunjukkan caranya sama kamu. Kita celupin sendok kita di sini, lalu tangan kiri saya akan ambil adonan baksonya seperti ini. Seperti ini, 1, 2, 3, masukkan tuh, lalu celupin lagi sendoknya, terus begini lagi, 1, 2, 3, masukin. Ups. Oke. Lagi. Jangan lupa celupin lagi sendoknya. 1, 2, 3, masukin. Jadi besar pentolnya itu sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Mau besar boleh, mau sedang boleh, mau kecil boleh-boleh aja. Ya. Kita ulangin lagi caranya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lompat. Lompat kawan-kawan. Oke. Gitu ya kalau masak ya. Saya mau ngasih yang perfecto, kejadian. Lompat dianya. Oke.
1, 2, 3. Masukin lagi sendoknya ke dalam air biasa ya. Saya pakai air biasa itu kok. Oke, lagi seperti ini. Nah, ini pentol baksonya akan saya bulet-buletin sampai seluruh adonannya habis ya. Jadi gampang banget caranya. Tinggal diceprotin aja gini. Kalau orang Jawa bilang mah diceprotin. Gitu. Nah, kawan masak, di sini Mamam Sedap masih berkutat dengan pembuatan pentol bakso dari adonan bakso yang udah kita buat tadi ya. Caranya masih sama seperti ini aja ya. Nah, untuk tingkat besarnya bakso bisa kalian sesuaikan dengan selera kamu semuanya. Kali ini Mamam Sedap buatnya 2 versi ukuran bakso ya. Yang satunya sedang, yang satunya lagi nanti Mamam Sedap akan buat bakso ukuran yang lebih kecil atau biasa kita sebut dengan bakso halus. Nah, Mamam Sedap balik lagi ya. Di sini kalian bisa lihat Mamam Sedap masih tekun membuat pentol-pentol baksonya ya. Nah, kali ini Mamam Sedap mau bikin pentol bakso yang lebih kecil atau biasa kita sebut dengan bakso halus. Nah, caranya masih sama seperti cara dan langkah-langkah yang tadi Mamam Sedap sudah kasih sama kalian ya, kasih tahu. Tapi di sini bedanya adalah untuk membuat bakso yang ukurannya super kecil atau kecilnya sesuai selera kalian. Jadi kalian tinggal atur aja cara menekannya dari pangkal ibu jari dengan telunjuknya itu kalian bisa sesuaikan ukuran besarnya. Nah, nanti dari situ hasil baksonya juga kelihatan mau lebih besar atau lebih kecil yang sesuai kalian mau. Jadi siapa-siapa yang mau jualan bakso, ukuran baksonya bisa disesuaikan dengan selera kamu. Kawan masak, nah ini saya udah kembali lagi, tangan saya udah bersih. Saya juga udah nyiapin untuk tempat baksonya nanti mateng. Saya juga udah hidupin api kompor saya. Sekarang kita mau mendidihkan si baksonya atau kita mau ngerebus si baksonya sampai baksonya bener-bener mateng. So, kawan masak ya, jangan skip videonya supaya kalian bisa mendapatkan bakso yang enak, bakso yang empuk, bakso yang garing, bakso yang kenyal kayak di baksonya abang-abang. Tapi ini ala Mamam Sedap. Tungguin. Kawan masak, nah lihat nih. Ini sudah mendidih ya, tuh kalian bisa lihat. Udah mendidih. Nah, dan ini udah ada yang ngambang baksonya atau yang sudah mengapung ya. Udah ngambang, udah ngapung, sama aja artinya. Nah, jadi yang udah mengapung baksonya kita bisa ambil seperti ini ya. Karena yang mengambang atau mengapung ini tanda-tanda bakso yang sudah matang, teman-teman. Nah, jadi kita bisa ambil seperti ini. By the way, ini rebusan yang pertama udah jadi ya. Nah, ini bakso halusnya. Nah, yang ukurannya nggak terlalu besar, ini sudah saya pisahin dari yang lebih besar. Nah, kawan masak, ini dia hasilnya. Baksonya udah saya angkat ya. Terus ini nanti saya pisahin mana bakso yang halus seperti ini, mana bakso yang sedikit lebih besar. So, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi dengan platingan yang menarik hati. Don't go anywhere. Nah, kawan masak, di sini Mamam Sedap mau mencoba lempar-lempar baksonya. Kalau baksonya mantul, berarti adonan kita jadi dan baksonya berhasil kita buat garing, kenyal, dan lembut. Tuh, mantul kan? Ini menandakan baksonya benar-benar lebih banyak proteinnya daripada tepungnya. Alright, kawan masak, ini dia menu istimewa kita hari ini. Menu spesial hari ini adalah, ya benar sekali, bakso super kenyal, super renyah, super garing, seperti di abang-abang ala Mamam Sedap versi anak kos. Ready to serve, kawan masak. Gampang banget buatnya dan pastinya ini enak
banget. Nah, bakso ini bisa kamu sajikan dengan berbagai varian masakan yang enak-enak. Nah, ini juga nggak hanya bisa kalian konsumsi sendiri, tapi juga bisa kalian jadikan ide usaha, peluang usaha untuk ide jualan. Jadi kalau untuk buat ide jualan, kalian bisa jadikan dengan kemasan seperti ini dan bisa kalian buat seperti frozen food. Nah, jika kalian merasa video dari Mama Sedap adalah video yang bermanfaat, jangan lupa ya untuk di-subscribe. Karena yang namanya subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, Beb. Dengan kamu mensubscribe channelnya Mamam Sedap, Mamam Sedap lebih semangat dalam mengulik resep-resep istimewa dan pastinya resep-resep yang enak banget dari Nusantara Indonesia maupun dari mancanegara. Tapi tetap dikemas dengan budget yang pas-pasan, sepas budgetnya anak kosan. Jangan lupa juga untuk di-like dan di komen serta di share ke seluruh akun sosial media kamu, terutama ke akun Instagram, akun Facebook, akun Twitter, and of course don't forget to share this video to grup-grup WhatsApp kamu supaya namanya keluarga, sanak saudara, handai taulan tahu ada channel Mamam Sedap. Pastilah yang selalu konsisten dan inovatif, kreatif untuk membagikan resep-resep, tips-tips masak, dan trik-trik masak di bidang kuliner yang pastinya sangat mudah untuk kamu aplikasikan di rumah. Nah, untuk kamu juga nih yang belum aktifkan tombol loncengnya, yuk mari disegerakan. Kamu harus gercep untuk aktifkan tombol loncengnya, jadi kamu itu enggak ketinggalan dan tetap bisa terupdate serta terinformasi dengan berbagai tips and trik dari Mamam Sedap pastinya. Because Mamam Sedap pastilah it's me. So guys, see ya on my next video dan resep-resep selanjutnya. Dadah, bye-bye. Selamat berbisnis, semoga cuan menghampiri kamu. Siap-siap, dagangan habis, duitnya ngumpul. Sampai jumpa kawan masak semuanya. Selamat berdagang. Cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Beb. Ini kenyal, gurih. Dagingnya berasa banget. Mantep banget. Enak. Harus cobain sekali lagi ya. Enak banget. Dijual mendatangkan cuan.